Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai mahasiswa UNRI mengenai Pancasila, HAM, dan globalisasi. Wow. Mari langsung saja kita masuk ke wawancaranya. Assalamualaikum Kak. Boleh perkenalkan diri Kakak, dari fakultas apa dan prodi apa dan sedang semester keberapa Kak? Oh, kakak di sini tuh alumni. Oh, alumni. Iya. Dari prodi apa Kak? Fakultas apa? Ini Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Saya Kurni Irfansa dari Universitas Riau, sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika di semester 3. Perkenalkan, nama saya Filzah Mutia Anaki, biasa dipanggil Filzah, dari Prodi Teknik Lingkungan, Angkatan 2021, sekarang di semester 7. Ya banyak lah ya. Ya kayak gotong royong, tugas kelompok. Itu kan persatuan. Ya itu aja. Menurut saya dari Pancasila sendiri, di mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap individu itu wajib atau memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing. Dan untuknya pada sekarang ini, di mana keadilan sosial itu tidak lagi bisa kita rasakan seperti yang sekarang ini dirasakan. Banyak para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya, di mana di atasan sana banyak mereka yang tidak dalam kata artian tidak mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin lebih ke ini ya, sekarang kayak ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kalau menurut saya lebih ke, kalau di Indonesia sendiri menurut saya itu kan kita tuh nggak boleh ateis ya. Terus kita tuh harus beragama, kita harus punya Tuhan yang kita yakini bisa membawa fitrah dalam hidup kita. Iya, maksudnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, gitu ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang kelima apa tuh? Keadilan sosial. Boleh sebutkan lambangnya Kak? Lambang Pancasila aja. Wah, udah kakak acak adut lah itu. Pokoknya yang ingat aku itu kalau nggak salah itu yang ketiga itu bon beringin ya. Iya. Iya, itulah. Oke. Untuk yang pertama itu lambangnya bintang, yang kedua itu lambangnya rantai, yang ketiga itu lambangnya pohon beringin, untuk yang keempat itu lambangnya banteng, dan yang kelima itu lambangnya padi dan kapas. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk lambangnya mohon maaf kayaknya takut ketukar, ada kepala banteng, ada padi, ada bintang. Ya, mungkin itu ya. Ya, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Untuk Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di mana Indonesia ini memiliki banyak suku, banyak agama, dan banyak ras. Dari suku-suku itu kita padukan jadi satu, ya saling menghargai lah di Indonesia ini. Kalau menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu lebih ke persatuan, karena Indonesia ini kan kepulauan gitu kan ya. Jadi nggak kayak negara-negara lain yang mungkin kalau kita lihat negara maju di luar sana itu kan sebenarnya luasnya nggak seluas Indonesia, dan kita kepulauan yang sangat lumayan sulit lah untuk bisa digapai satu sama lain. Jadi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika tuh berfungsi untuk terus menyatukan Indonesia ini supaya nggak mengalami perpecahan gitu. Ya, akulturasi budayanya, etnisnya banyak. Di Indonesia kan sampai sukunya sampai ribuan ya. Nah, terus di sini kan kita tuh rentan dengan adat istiadatnya kental, persukunya itu punya identitasnya, ada DNA-nya masing-masing sih gitu. Menurut saya sendiri itu pentingnya sifat kejujuran ya.
dari seorang tokoh figuran atau tokoh pelawak legenda Indonesia itu Kasino mengatakan Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia ini kekurangan orang yang jujur. Jadi perlunya kejujuran di setiap masyarakat dan kepada atasan-atasan di pemerintahan itu. Kalau bangsa Indonesia ya terlepas dari apa yang terjadi akhir-akhir ini, menurut Kakak kekuatan Indonesia tuh lebih ke militernya yang mungkin terkuat di Asia Tenggara saat ini gitu menurut Kakak, dan itu patut untuk terus dipertahankan supaya kita tuh nggak mudah maki-maki atau ditekan sama bangsa-bangsa yang lain. Kelemahannya ya paling ya ini ya ada yang baik ada yang enggak, tapi ya salah satunya yang kalau kurang baik itu kayak misalnya dikasih arahan misalnya kayak jangan buang sampah sembarangan, jadi itu kurang baik ya, masyarakatnya masih agak susah. Untuk kekurangan sendiri sebagaimana yang udah di awal tadi itu kejujuran salah satu ya, yang kedua itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang sedang dirasakan oleh pemerintah kita sekarang ini. Yang paling merajai mungkin lebih ke korupsi ya. Kalau menurut Kakak banyak sekali kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini sampai triliunan, miliaran sampai triliunan itu yang sangat-sangat merugikan rakyat. Kalau menurut Kakak mungkin ya saat kalian nanti masuk ke dunia perkuliahan itu bakalan sadar kayak pas perkuliahan nanti kalian bisa ikut aksi gitu kan ya. Itu tuh benar-benar sangat menyuarakan suara kita lah, karena mereka tuh seperti pejabat-pejabat yang korupsi itu kayak benar-benar makan hak kita, makan uang kita, sementara kita yang udah terus-terusan bayar pajak setiap tahunnya itu kayak hak kita diambil begitu saja. Kayak kita hidup juga sudah mati-matian gitu kan ya, nggak semuanya ekonomi kita tuh baik-baik saja gitu, nggak semua orang tua kita tuh bisa mencukupi kita gitu kan ya. Gitu sih menurut Kakak, yang paling fatal tuh korupsi. Apa ya, paling SDM-nya ditingkatkan lagi ya, iptek lah ya, iptek kita, terus ya peningkatan SDM lah, sumber daya manusia ya, bagian kayak tadi ini ya bagian tadi itu teknologi, globalisasi ya, ini general ya. SDM-nya ditingkatkan lagi, ipteknya gitu, terus dibikin kayak pelatihan skill boleh. Untuk globalisasi sendiri salah satunya kan sering ya kita sebut dengan kulturasi ya, di mana budaya barat itu sering kebawa ke Indonesia. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia itu tetaplah mempertahankan jati diri kita sebagai warga Indonesia dan tidak ikut-ikut dengan budaya barat yang seperti pakaiannya itu tidak sopan ataupun sifat-sifatnya yang kurang mendidik. Untuk itu. Kalau dari kata Kakak sih, menurut Kakak globalisasi itu bagus untuk perkembangan bangsa ya, karena kan nggak secara kita gaya hidup aja, kayak mungkin teknologi. Kalau dari teknologi kan kita bisa terbantu tuh dengan adanya masukan-masukan dari negara luar. Cuman jangan sampai mematikan apa yang sudah terjadi lah di Indonesia, maksudnya kayak budaya kita tuh jangan pernah dimatikan sebagai kita generasi muda gitu. Lagu daerah Indonesia Ya. apa ya, paling karena aku suku Batak ya, paling daerahku lah ya, lagu Batak ya banyak lah deh ya, halus ya, wah itu deh itu. Keren. Rampar pisang, sangku belum masa sebiji diurung bari-bari, manggalepo patah kayu bengkok,
apa tadi? HAM ya, hak asasi manusia itu ya hak inilah hak kemanusiaan gitu ya. HAM apa tadi kedua soalnya? Serta sebutkan masalah HAM yang kakak ketahui. Masalah HAM yang kita ketahui banyak lah, ibaratnya kayak wanita kan, maksudnya kadang wanita itu nggak mendapatkan haknya gitu, banyak kayak disparitas perbedaan antara wanita itu kayak dianggap ya kayak lemah, tapi walaupun nggak, sekarang sih udah banyak yang general ya, jadi wanita udah bisa bekerja segala macam, cuman kan kayak ada beberapa ya, kayak kasus-kasus yang kita lihat itu kayak dalam misalnya dalam apa ya kayak kekerasan lah, itu kekerasan terhadap wanita, mau itu KDRT kan yang baru-baru ini kan, itu kan masuk HAM, itu hak asasi manusia. Jadi perempuan itu rumah, even dalam rumah tangga pun masih ada kekerasan terhadap wanita gitu, itu kan menyangkut HAM juga gitu. Untuk HAM sendiri itu hak asasi manusia, di mana setiap orang atau setiap manusia itu memiliki haknya untuk berpendapat ataupun mengeluarkan aspirasinya. Nah, contoh dari pelanggaran HAM ini seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang yang menyuarakan suaranya kepada pemerintah di atasan sana itu malah dipukuli ataupun disakiti oleh aparat setempat. Hak asasi manusia itu kalau dari kakak ya, mungkin ini sedikit bahas tentang teknik lingkungan lah ya. Kayak kita menghirup udara yang bersih setiap hari, terus abis itu air bersih yang kita dapatkan setiap hari itu tuh termasuk hak asasi manusia. Setiap kita hidup gitu kan ya, setiap pribadi hidup. Nah menurut kakak kayak di Indonesia sendiri lah ya, kayak pencemaran udara, kayak di Jakarta sekarang juga itu termasuk pencemaran udara yang sangat buruk gitu kan ya, setiap hari polusi. Terus di Riau sendiri gitu kan ya, ada beberapa bagian tempat yang kualitas airnya tuh nggak bagus gitu kan. Menurut kakak kita sebagai pribadi itu harusnya kita mendapat apa ya yang terbaik dari pemerintah supaya kita tuh bisa hidup dengan sehat dan baik, bersih, sanitasi gitu kan. Nah jadi kalau kata kakak kita sebagai pribadi boleh gitu untuk bisa memperjuangkan hak asasi manusia kita, tapi juga dengan dukungan pemerintah gitu kalau kata kakak sih. Ya, mengapa seseorang itu bisa melakukan pelanggaran HAM itu karena salah satunya kurangnya pengetahuan tentang apa itu HAM dan kurangnya edukasi dari orang-orang yang mengerti tentang HAM. Dan untuk itu solusinya bagaimana sepatutnya kita yang sudah mengerti apa itu HAM dan bagaimana menerapkannya itu kita belajarkan kepada masyarakat, yang akan nantinya masyarakat mengerti akan adanya HAM. Dan kepada atasan-atasan sana ya, kalau yang sudah mengerti HAM, berbuatlah semestinya yang disukai oleh masyarakat. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang dimana tidak pandang bulu lah kalau bisa dari segi hukumnya. Kenapa orang hak asasi manusia ya? Karena mungkin ya kejahatan itu nggak pandang bulu dan setiap ada kesempatan bisa dilakuin gitu kan ya. Kayak kita hak asasi manusia kita untuk bisa hidup dengan baik gitu kan ya, tapi masih ada aja pencuri atau jambret gitu ya sekitar sana karena melihat faktor ekonomi kita lah ya yang semakin hari semakin memburuk, terus inflasi juga gitu kan ya. Solusi yang ditawarkan kalau menurut kakak tuh sebenarnya lebih ke memperbaiki, ini emang lumayan berat ya, maksudnya memperbaiki bangsa ini supaya kita tuh nilai kemiskinan juga direndahkan dengan banyaknya pekerja gitu. Kayak kayak apa ya, kalau bisa ngasih solusi tuh lapangan kerja sih jatuhnya. Kayak buruh jangan ditekan, dimanusiawikan lah, jangan yang dimelaratkan gitu lah ya kalau kata kakak. Jadi angka
kejahatan itu tuh akan semakin menipis gitu kan ya. Jadi kita hidup jauh lebih enak dan damai gitu ya Jota. Menurut saya untuk yang pendidikan, kalau akses pendidikan itu hampir merata ya, tapi kalau untuk kualitas pendidikan itu belum mencakup menurut saya. Nah, ini juga salah satu kasus ya. Kalau menurut kakak, pendidikan di Indonesia itu belum rata. Kayak mungkin kita sebagai siswa atau mahasiswi gitu di kota masih bisa mendapatkan ruangan, mendapatkan listrik, tapi belum tentu di kota-kota lain gitu kan ya. Nanti mungkin pas kalian masuk ke jenjang perkuliahan ada KKN, mungkin kalian bisa ngelihat tuh di desa gitu kan ya. Di sana belum tentu mereka dapat ruangan atau belum tentu mereka dapat kipas angin atau listrik gitu yang membuat mereka tuh nyaman belajar untuk menerima ilmu gitu kan ya. Jadi menurut kakak emang bangsa ini perlu diperbaiki banget gitu kan ya, karena masih banyak sekali yang nggak merata di Indonesia ini gitu. Kalau kita mungkin lihat di kota kayak baik-baik aja, tapi kalau lihat di desa, di kampung-kampung gitu, itu belum tentu seperti apa yang kita alami sekarang di kota gitu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan teknis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.